Halo, hai, nama saya Gito. Saya akan menceritakan sedikit, bukan sedikit sih banyak, pengalaman saya waktu kuliah di Jogja. Gimana sih orang pedalaman, anak petani yang tidak punya apa-apa bisa kuliah di Jogja gitu. Oke, saya akan menceritakannya. Pertama, saya SMA di SMA Yayasan gitu ya, Yayasan di Kabupaten Malinau. Nah, Kabupaten Malinau, disitulah aku SMA dulu. Dan kampungku ini ada di pedalaman di Kalimantan Utara. Waktu itu saya lulus tahun 2012, rencana pulang ke kampung untuk nganggur selama setahun dan mencari uang kuliah waktu itu ya. Rencananya mencari gaharu, pergi ke hutan bersama bapak saya, saudara saya pergi ke hutan mencari gaharu waktu itu. Rencana selama 2 minggu. Tapi dalam satu minggu itu ada orang dari kampung datang ke hutan ini, ketemu dengan kami. Itu adalah omku juga. Dia bilang sama aku, "Oh Git, ini ada berita dari kabupaten di Malinau, ada beasiswa, mereka buka beasiswa." "Oke lah, coba aja Git," bilang bapakku. "Nanti kita pulang ya dari hutan ini, walaupun rencana tadi 2 minggu, kita skip jadi 1 minggu, kita akan pulang kampung biar kamu bisa turun ke Malinau gitu ya." 1 minggu itu kami pulang kampung. Hari berikutnya aku turun ke Kabupaten kami Malinau. Dari kampungku menaik pesawat 8 orang, kursinya 1 jam baru sampai di kabupaten itu. Sampai di sana aku cari informasi di mana sih yang menerima beasiswa tadi. Ketemu ada beasiswa di jurusan namanya PIN untuk pemerintahan ya. Ada jurusan PIN. Biaya pendaftaran itu agak mahal waktu itu ya, agak mahal, sekitar 3 juta untuk mendaftar di jurusan itu. Ya mahal juga, padahal aku tidak bawa uang sama sekali, tidak punya uang untuk daftar segede itu. Daftar 3 juta itu kalau udah masuk lulus ya baru di beasiswain sama pemerintah daerah gitu ya gitu. Akhirnya aku tidak ikut karena aku tidak punya uang. Gak ikut, takut cari yang lain. Ada informasi lain lagi, guru PGSD, kuliah di Samarinda. Persyaratannya, kita biaya sendiri dulu sampai semester pertama. Dan semester selanjutnya akan dibiayain sama pemerintah daerah waktu itu. Itu aku dengar waktu itu ya. Dibeasiswain dari semester 2 sampai selesai. Kebetulan aku juga tidak ada punya uang, tidak punya duit. Oke, pada akhirnya aku merasa sedih dan bilang ya udahlah, aku nganggur aja lah selama setahun cari uang untuk kuliah. Oke, dalam beberapa hari ada dengar informasi lagi, ada beasiswa untuk anak kesehatan, ada kesehatan lingkungan, gizi dan laboratorium. Oke, coba aja gitu, mereka bilang coba aja ke situ. Kebetulan ada ipar juga yang ajak aku ke sana. Tidak ada sama sekali biaya yang dikeluarkan gitu ya. Ya palingan waktu itu yang dikeluarkan untuk fotokopi KTP, uang bensin itu jalan itu aja. Kalau aku masuk ikut coba tes di kesehatan inilah, karena tidak ada biaya pendaftaran yang gak ada juga. Aku daftar waktu itu 2 jurusan, yaitu gizi dan analis atau laboratorium tadi. Ada tes tertulis waktu itu. Tes tertulis ada begitu banyak pesertanya, ya sampai ratusan, dan aku lulus di tes tulis. Dan tes selanjutnya adalah tes kesehatan. Puji Tuhan lulus. Pada akhirnya mereka mendapatkan 15 orang. Yang mereka butuhkan waktu itu 15 orang untuk dibeasiswakan kuliah gitu. Oke, selesai. Mereka bilang, tunggu informasi berikutnya kapan kita akan berangkat ke Yogyakarta. Jangan pulang dulu ke kampung karena jauh ya kampungnya, jangan pulang ke kampung. Nunggu aja informasinya. Mereka minta nomor kami agar bisa dihubungi kalau kapan kita akan berangkat gitu, berangkat ke Jogja. Selama penantianku menunggu kapan berangkat, nah suatu saat adekku perempuan dia ikut jalan sehat berhadiah. Nah kebetulan puji Tuhan dia dapat hadiah kulkas dan dia jual kulkasnya 1 juta. Dia jual 1 juta dibagi 2. Adekku 500, aku 500 waktu itu. Ya ada masukan lah gitu. Dapat 500, itu yang aku simpan untuk persiapkan. Dan kebetulan
ada tanteku sangat butuh uang juga, waktu itu butuh uang. Ya udah, aku bilang sama dia, aku ya kasih 300 sama dia, kasih 300.000 ke tanteku. Jadi uang aku pegang waktu itu cuma 200.000. Itu yang aku pegang. Nah, lama menunggu informasi kapan kami akan berangkat. Nah, mereka SMS waktu itu, SMS kita akan berangkat tanggal sekian dan tiket sudah dibiayai, dibeli gitu ya. Tinggal berangkat tok gitu. Jam sekian kita berangkat. Mau konfirmasi sama orang tua waktu itu, tidak ada jaringan di kampungku. Mereka hanya pakai wartel gitu ya, wartel. Tidak bisa dihubungi juga. Itu aku diantar sama sepupuku ke pelabuhan. Pelabuhan menuju Tarakan gitu ya. Tarakan, Jogja. Waktu itu sangat-sangat sedih. Ya kalau ya teman yang lain kan banyak yang antar mereka. Ya keluarga-keluarganya waktu itu, karena aku jauh juga. Yang aku bawa waktu itu cuma tas ranselku doang. Ini tas waktuku SMA aku bawa. Yang aku bawa 3 celana, 3 baju. Kalau yang lain kan bawa koper, bawa tas-tas besar. Aku cuma bawa itu aja, tas ransel itu aja. Tidak ada koper, tidak ada. Uang yang aku bawa cuma 200.000. Tidak ada rekening, tidak ada ATM. Cuman HP Nokia Black Center, itu HP ku waktu itu tahun 2012. Itu yang aku bawa, itu yang aku bawa untuk pergi ke Jogja, kuliah di sana. Kami berangkat dari Malinau ke Tarakan. Waktu itu kami menginap di sana Tarakan 1 malam. Kami ada 15 orang. Nah, ada 5 cowok, 10 cewek. Kami yang cowok-cowok ini satu kamar. Mereka bercerita tentang uang, berapa uang, banyak sih uang yang mereka bawa. Ingatku dulu yang mereka sebut dulu yang paling kecil mereka bawa itu adalah 3 juta paling kecil mereka bilang. Sedangkan aku 200.000 yang ada di kantongku. Iya, 200.000. Pergi ke kota. Untungnya kami dibiayain juga nginap di sana dan uang makannya dibiayain, sangat puji Tuhan juga. Keesokan harinya kami berangkat dari Tarakan ke Jogja. Kami sampai di sana siang hari. Itu adalah kerjasama pertama, angkatan pertama dari pemerintahan di kabupatenku dengan kampus itu. Itu adalah kerjasama pertama. Kami adalah angkatan pertama juga, disambut dengan baik. Kami ada 15 orang. Di prospek dulu, dikasih apa-apa gitu ya. Ya habis itu kami langsung ikut ospek. Setelah itu dari perjalanan di prospek baru ikut ospek. Kami bawa baju seadanya dulu ya, ikut ospek. Aku beli kebutuhan untuk ospek, baju putih lengan panjang sama dasi sama celana. Uang habis. Uang 200.000 yang aku bawa itu habis. Ya mau gimana lagi. Padahal masih banyak keperluan kami. Malamnya waktu itu udah malam. Kebetulan ada yang dari dinas kesehatan tadi, mereka bilang mereka mau datang ke asrama, mau ngajak kami belanja untuk persiapan ospek. Tapi aku bilang sama temanku, kayaknya aku gak bisa ikut. Oh kenapa? Dia bilang kan. Aku bilang aku tidak punya uang sama sekali. Dia kaget, dia kira aku bercanda. Hah? Tidak punya uang? Padahal kita ini kuliah loh, dari ke Jawa sini kuliah. Masa tidak ada pembekalan gitu kan? Ya, bilang nggak ada. Waktu itu kan ya tidak minta sama orang tua juga. Orang tua nggak tahu kalau aku tiba-tiba ada di sini. Aku cuma kayak bawa diri aja. Aku cuma bawa tas ransel, tas sekolahku. Ya nggak apa-apa, dibilang kan ikut aja nanti. Oke, aku ikut mereka ke Malioboro. Mungkin tahu ya Malioboro. Udah sampai di Malioboro, teman-teman yang lainnya pada berpencar mencari kebutuhan ospek mereka, mencari sepatu, mencari celana training dan lain-lain. Waktu itu aku hanya berdiri termenung. Ya gak tahu mau beli apa, gak ada uang. Dan kebetulan ada bapak yang antar kami. Dia bilang gitu sini. Dia keluarkan uang 1 juta. Dia kasih ke aku. Dia bilang, bapak pinjamkan uang 1 juta ke kamu untuk keperluan ospek kamu. Ya pak, tapi ini dipotong nanti sama uang saku kalian, uang sakumu. Ya karena di beasiswa pasti dapat uang saku gitu kan. Dan
uang saku nanti dipotong karena bapak tadi udah kasih uang 1 juta sama aku. Istilahnya dia pinjamkan aku 1 juta gitu kan, baru dipotong sama saku gitu ya. Oke. Aku sangat berterima kasih karena ada jalan keluarnya. Akhirnya aku bisa beli kebutuhanku. Sedangkan banyak list yang aku tulis tadi, kebutuhan yang kami perlukan untuk ospek hari berikutnya. Sangat puji Tuhan sekali. Ya, habis itu aku pergi belanja keperluanku untuk ospek, barang-barang yang aku perlukan. Ya, banyak juga sih biaya yang aku perlukan, banyak pengeluaran juga. Hari ketiga, kami dipisahkan sesuai dengan jurusan masing-masing. Sedangkan kampus pusat kami tadi berada di Godean, sedangkan jurusanku yang analis atau laboratorium berada di daerah Metrijeron atau alun-alun kidul. Nah, sangat jauh kan? Di sana gak ada asrama. Karena tidak ada asrama, kami kontrak rumah. Kebetulan puji Tuhan yang kontrak tuh pemerintah juga tinggal di situ tanpa mengeluarkan biaya. Kami pindah ke kontrakan. Karena kami akan di ospek sesuai jurusan kami masing-masing. Ospek selama 1 hari. Udah selesai ospek, udah mulai kuliah. Sedangkan uang saku kami tadi 3 bulan sekali. Pada akhirnya aku tidak punya uang. Aku juga tak pernah minta sama orang tua waktu itu. Cara minta, tapi mereka kasih juga ya. Gimana aku bisa menghidupi kehidupanku selanjutnya sedangkan aku tidak ada uang? Gimana aku bisa makan? Kebetulan di gereja kebanyakan orang di gereja tersebut kebanyakan orang Tionghoa. Aku pergi ibadah situ. Selesai ibadah ada seorang koko, aku panggilnya Kokojo, dia datang menghampiri, Git, dibilang, nanti kita pergi belanja ya, belanja di Mirota kampus. Aku bilang, ya Kak Jo, aku bilang. Oke, kami pergi ke Mirota kampus. Sampai di Mirota kampus, dia kasihkan aku uang 100.000. Git, ini uang 100.000 kamu habiskan aja, beli apa aja gitu, beli apa aja. Aku kaget, kok tiba-tiba dikasih uang 100.000 untuk beli apa aja gitu kan, beli apa aja. Aku kaget. Dia bilang ini anggap aja ini berkat agar kamu bisa beli kebutuhan. Kak Jo, terima kasih banget Kak Jo. Aku bilang terima kasih. Aku sangat berterima kasih juga pada kakak Kak Jo. Aku pergi belanja. Aku belanja mie, banyak mie karena kita kuliah ini pasti butuh mie untuk stok, dan beli sabun mandi, sikat gigi, odol. Itu aku beli waktu itu untuk persiapan stok gitu kan, karena tidak ada uang ya udah pakai mie aja. Oke, itu kelanjutnya agar aku bisa makan, aku ada stok mie sehingga aku bisa makan waktu itu. Setiap kali kita berada di dalam kesusahan, terjebak dalam kesusahan dan tidak tahu apa yang harus kita buat, dan kita juga tidak tahu siapa yang menolong kita, dan ternyata ada orang baik yang datang menolong kita. Dimanapun kita berada, pasti ada orang baik di sekitar kita dan menolong kita.